Warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Mobil Petualang. Informasi seputar mobil bekas taksi X Bluebird dan otomotif ada di channel ini. Kali ini gue nggak review mobil, tapi akan ngobrol-ngobrol bareng sales-sales atau penjual X taksi. Pertama gue kenalin, ini ada siapa Pak? Mobil Go Syahrizal. Mobil Go Syahrizal. Kemudian ada satu lagi Jalur Biru Reza. Jalur Biru Reza. Oke. Di belakangan ini lagi maraknya X taksi, khususnya X Bluebird, di mana penjualan X taksi menurut saya sih itu lagi naik, walaupun di tengah-tengah pandemi. Nah, ada beberapa pertanyaan yang datang ke saya tentang X taksi Bluebird itu seperti apa, gitu bapak-bapak. Jadi kita ulas tentang pertama itu X taksinya. Kenapa harus Bluebird? Nah, mulai dari Pak Reza dulu atau Pak Rizal dulu? Pak Rizal dulu. Lebih tua, lebih senior. Ya, pertanyaannya bagus sekali. Kenapa harus Bluebird? Bekas taksi itu banyak sekali teman-teman. Ada beberapa taksi di Indonesia ini. Namun kenapa harus Bluebird? Perlu saya jelaskan di sini. Bekas Bluebird itu adalah taksi yang berkualitas. Mobil yang berkualitas dengan perawatan yang rutin, perawatan yang bagus oleh mekanik yang handal. Perawatan bagus, mekaniknya handal. Iya. Terus apa lagi Pak? Terus satu lagi, kalau mau gadai BPKB itu diterima di leasing. Oh, itu terpenting ya, itu terpenting juga. Jadi surat-suratnya masih dihargain sama leasing, Betul. jadi bisa diagunin atau dicairkan, gitu Ya, Pak ya. betul. Lalu kalau Pak, menurut dari Pak Reza gimana Pak? Kalau menurut saya, kenapa harus Bluebird? Karena Bluebird ini punya garansi mesin. Garansi mesin plus garansi servis. Garansi mesin dan garansi Garansi servis. servis. Kalau mungkin ya, mungkin kalau yang lain saya nggak tahu. Tapi kalau Bluebird ini saya berani jamin, karena sebelum unit dikirim ke customer ini, customer boleh untuk komplain. Mantap. Boleh untuk komplain. Pertama komplain, satu contoh misalnya kaki-kakinya keras atau koplingnya kurang enak, apapun itu customer boleh komplain. Setelah itu customer boleh coba unitnya, setelah pelunasan dibawa keluar kota, mungkin ya kalau nyoba di pool aja kan mungkin kurang leluasa. Customer itu boleh coba di luar, nanti setelah 2 hari mungkin dia ada lagi kendalanya, itu dibolehkan untuk balik lagi servis. Oh, jadi Luar biasa. Jadi sebelum dikirim ada yang kerusakan atau ada yang nggak enak, itu langsung diberesin di pool. Betul. Di bengkel ya tepatnya. Betul, kan kita ada QC engine lah. Oh, QC engine. QC engine, betul. Jadi kita ada QC engine. Kita harus serahkan mobil ke customer ini betul-betul keadaan layak dan yang baik. Gitu. Nggak mungkin asal. Dari para penjual atau kita ini sebagai penjual X taksi, pengalaman-pengalaman apa yang sudah kita rasakan, mungkin kita bisa share di sini. Kita cuma santai-santai aja ya teman-teman. Pengalaman aneh atau pengalaman lucu yang pernah kita rasain setelah menjual X taksi, khususnya Bluebird. Kita mungkin dari Pak Rizal dulu ya Pak, gimana Pak pengalamannya Pak? Ada sih ini kisah customer saya, dia adalah pembeli mobil, mungkin baru pertama dia beli mobil. Oh, Dan pertama kali. Nah, Terus? dan bawa mobil itu belum bisa. Jadi Oh, dia mobil belum bisa. datang ke sini ke pool Bluebird ini di Cijantung ini dengan istrinya. Terus dibawa supir satu orang. Nah, itu ada 2 kemungkinan kalau customer kayak begini ya. Ya. Bisa aja kita negosiasinya nggak alot, dengan gampang dia akan closing. Dan ternyata begitu, 5 menit lihat mobil udah closing. Oh, jadi yang cepat, yang lama-lama gitu ya Iya. Pak ya. Terus? Cepat sekali, 5 menit udah closing. Nah, besoknya mobil kan dirapikan dulu, hari kedua baru diambil, mobilnya dibawa keluar, dibawa oleh supir. Nah, sehari kemudian dia bawa sendiri. Nah, di tengah jalan dia telepon saya, Pak, ini kenapa Pak, mobilnya kalau saya jalan nih bunyi tit gitu. Oh gitu. Iya. Kenapa tuh? Dan lampunya merah, itu di speedometer, lampu bulat. Di speedometer ada lampu merah itu. Lampu merah bulat. Terus saya suruh fotoin, dikirim ke saya kan. Saya bilang, Pak itu rem tangannya nggak diturunin Pak, masih kekunci. Ternyata rem tangannya belum diturunin. Belum diturunin. Ah. Saya bilang gitu. Oh gitu ya Pak? Iya, coba Pak berhenti dulu, turunin rem tangannya.
Coba. Udah Pak. Masih nyala nggak? Enggak. Coba jalan. Lancar Pak. Saya nggak mau ya Pak. Udah ganggu. Nah, jadi karena dia baru pertama kali bawa mobil, si rem tangan itu kalau diturunin bunyi. Telepon lah, dia panik ya. Dia dipikir mobilnya rusak gitu, ada apa oke. gitu. Nah, itu salah satunya. Jadi ada-ada aja gitu ya, orang pertama kali punya mobil, dia lupa nurunin rem tangan, dibawa jalan, ya bunyi lah masih. Ya kalau Pak Reja gimana Pak? Kalau saya dulu pernah punya pengalaman di Bluebird. Pertama kali saya masuk Bluebird dan jualan pertama saya. Ini jualan pertama perdana nih ceritanya. Jualan perdana. Itu jualan perdana saya customer beli Gen 2 tahun 2012. Jadi dia beli, setelah beli mungkin di jalan lupa. Dia AC-nya tuh di yang hotnya, yang panas. Oh, yang ke arah birunya. Ke posisi merah ya? Ke posisinya ke merah, bukan yang ke biru. Oh. Posisi ke merah. Di jalan dia telepon saya, Pak, kok ini AC mobilnya panas? Gimana tanggung jawab Bluebird? Tadi kita kan sudah coba Bu, mobilnya AC-nya dingin. Biasanya nggak mau tahu, sekarang panas. Dan akhirnya saya bilang, ya udah Ibu balik aja lagi ke pool, coba biar mekanik kita periksa. Nggak lama, dia balik ke pool untuk kita periksa freon bagus, kompresor bagus, semuanya bagus. Dan emang salahnya saya nggak mengecek bagian dalam, suruh cek bagian AC-nya dulu. Panel-panel di dalamnya. Panel semua kita cek, ternyata normal semua. Kita bingung, sampai mekanik pun bingung. Kenapa? Nggak, ternyata saya nggak sengaja ke dalam ngelihat kok putaran AC-nya ke merah. Putaran AC-nya ke merah. Pas saya puter, dingin AC-nya kembali. Terus saya bilang, Bu, ini AC-nya dingin. Tadi Ibu putar ke merah. Enggak Pak, saya nggak merasa muter-muter. Ibu pakai mobil Ferrari atau mau pakai mobil zaman dulu, mau mobil kapanpun, nggak pernah sejarahnya AC ini balik lagi sendiri muter dari biru ke merah. Itu otomatis setahu saya nggak ada gitu loh. Apalagi produk Toyota ini kayaknya nggak ada yang bisa muter-muter sendiri gitu loh. Iya tapi saya nggak. Ya udah, mungkin Ibu nggak, mungkin atau lupa ya kan. Tapi ini AC keadaan normal ya Bu, dingin ya Bu. Iya sekarang dingin. Nah Ibu mendingan nggak usah diputar-putar lagi. Akhirnya sama ibunya disolasi lah itu. Itu pengalamannya. Parah juga. Oke, teman-teman, ini kita break dulu. Oke, kita lanjut ke pembahasan berikutnya. Ini masalah yang sangat krusial juga. Banyak penonton atau subscriber nanya itu STNK dan surat-surat itu di kita lama. Mungkin bukan di ex Bluebird ya bos ya, di perusahaan lain ya yang kita nggak bisa sebutin. Cuman kalau di kita itu STNK-nya memang kadang-kadang ada yang lagi proses perpanjangan, ada yang sudah ready. Kalau BPKB pastikan ready. Nah kalau pengalaman Bapak atau Pak Rizal mungkin pernah ada di ubur-ubur konsumen masalah STNK, itu cara menanggapinya seperti apa Pak? Begini, kadang konsumen kita itu kan nggak sabar dengan pengurusan BPKB, dampak dari pandemi. Jadi BPKB-nya STNK maksud saya, pengurusan STNK itu ya terhambat karena dampak pandemi. Jadi ada terjadi penumpukan pengurusan di Samsat sana. Jadi ada customer saya itu marah-marah ke saya, selalu nelpon menanyakan, selang sehari udah nelpon. Terus satu waktu dia bilang ke saya, Pak, ini pengurusan STNK ini di Samsat ini, saya di Blok M ini saya kirim foto ke Bapak. Dia bilang, sepi Pak, nggak ngantri seperti yang Bapak bilang. Kenapa Bapak bilang ngantri di Samsat itu terjadi antrian yang panjang? Ini ternyata sepi. Terus saya bilang begini, itu pengurusan pribadi, bisa aja satu. Kalau kita kan perusahaan besar, jadi sekali ngurus STNK itu banyak, satu karung. Karungan ya? Satu karung. Itu harus ditekan-tekan lagi begini. Ada padetin ya? Iya, Penuh ya? Nah, jadi sekali jadi pun nanti satu karung. Oh, gitu. Kalau kebetulan STNK Bapak itu ada dalam karung tersebut yang udah jadi, berarti Bapak itu hoki, saya bilang. Nah, jadi begitu jadi di salah kantor pusat, baru dibagi-bagi ke pool masing-masing sesuai dengan alamat STNK itu masing-masing. Setelah saya jelaskan seperti ini, ya customer ini ngerti.
Habis itu nggak pernah nelfon saya lagi. Ya karena jadi pengurusannya berbarengan seluruh pool, jadi gabungan, jadi nggak satu-satu. Mungkin kalau yang dilihat di Samsat itu sendiri-sendiri ya karena pribadi, beda sama perusahaan. Iya. Seperti itu. Jadi Pak Reza ada tambahan atau masukan atau apalah pengalaman lah sekitar STNK. Pengalaman sekitar STNK dulu ada customer saya ya pandemi ini ya. Awal-awal pandemi ini kan Samsat sempat tutup. Samsat sempat tutup, terus customer kebetulan STNK-nya memang lagi diperpanjang. Customer sudah saya jelasin nggak mau ngerti, sampai dia ngancem mau bawa polisi. Oh gitu. Mau bawa polisi kemari, dibilang saya penipuan. Terus saya bilang, Bapak, kalau emang saya mau nipu Bapak, BPKB sama mobil nggak saya serahin ke Bapak. Ya kan, kalau mau nipu buat apa saya nipu STNK, Pak? Di Laci STNK ratusan, Pak. Masa iya saya mau nipu STNK? Fungsinya STNK apa, Pak? Mau dibaca setiap hari kan nggak mungkin. Ya kan, Iya, iya. STNK di dalam banyak. Jadi kalau mau nipu saya mobil sama BPKB. Kalau STNK itu memang lagi diperpanjang. Buat apa saya tipu STNK? Akhirnya customer ngerti dan nggak jadi bawa polisi, dan sampai ngebilang saya mau bawa polisi. Ya mungkin polisi lebih mengerti lah daripada saya, ya kan. Polisi lebih ngerti daripada saya, Pak. Mungkin Bapak kalau mau bawa polisi ya monggo silahkan, nanti saya jelaskan dengan kejadian yang sebenarnya seperti ini. Saya rasa juga polisi yang bakal ngejelasin nanti ke Lebih Bapak. paham polisinya ya. Polisi lebih paham. Karena Itu juga proses kalau yang gede. Bapak nggak malu bawa polisi ke sini, saya jelasin seperti itu. Jadi deh kalau gitu nggak jadi deh, saya tunggu aja STNK jadi. Oh, akhirnya dia nunggu ya. Akhirnya dia nunggu. Iya lagi mobil udah diterima, BPKB sudah, Sudah, tinggal semua. SNK dan itu pun diganti sama surat keterangan bahwa keterangan, SNK ya. sedang diproses. Surat keterangan. Ya, kudu banyak-banyak bersabar intinya Iya, seperti itu. betul. Kan kita juga pengennya semua cepat ya. Iya, betul. Cuma ya pastilah ada halangan-halangannya. Kalau terkait SNK mungkin sudah saya jelaskan seperti itu. Cuman kalau untuk pengalaman lagi Pak, pada saat itu saya sempat jaga nih di depan di showroom. Sempat jaga di depan, tiba-tiba ada penumpang datang, konsumen datang. Saya samperin, saya tanya, mau cari apa Pak? Saya mau cari mobil. Ya udah, kira kita anterin ke dalam Pak. Ini kita ada Gen 2 tahun 2013 Pak. Oh ya saya mau lihat, saya mau coba. Dicoba sama dia, dites sama dia. Sekalian saya mau test drive, boleh Pak? Kita test drive, muter, selesai dong. Saya mau cari Gen 3. Oh Pak, ada sebelahnya Gen 3. Boleh dinyalain kan? Karena di kita itu akinya memang banyak yang tidak nyala. Saya ngejumper nih Pak, saya ambil dulu jumper. Susah-susah itu. Susah itu. Kita jumperin di mobil. Oke Pak, kita coba mobilnya dipanasin, segala macam dicoba, di test drive, selesai di test drive. Gimana Pak mobilnya, mau yang Gen 2 apa Gen 3? Itu apa? Itu Avanza Pak. Yaudah saya mau lihat Avanza, pindah lagi ke Avanza Pak. Pindah lagi ke Avanza. Begitu sih di Avanza, dicoba, dites, dihidupin, di test drive. Lah kuncinya aja jauh Pak, ngambilnya Pak, dari ujung-ujung. Ke pos satpam. Sepos satpam lagi saya ambil, saya kerjain lagi. Muter. Gimana Pak Avanzanya? Itu apa sebelahnya? Nanya lagi itu Pak. Sampai 4 kali mobil dicoba, dites. Oke Mas, terima kasih. Nanti kalau misalkan ada yang beli, saya bawa ke sini. Loh, Bapak nggak mau beli? Bukan, saya makelar doang. Iya. Jadi cuma nyaloin, dicoba-coba sama dia. Aduh, Bu. Ternyata makelar. Ternyata makelar. Ya, tetap ya kita layani, tetap kita iniin lah. Tetap biar aja. Ya tetap aja namanya informasi mahal. Tuh. Nah, jadi kita tetap layani. Iya macam deh pokoknya banyak mungkin Saya pernah punya pengalaman. Dia datang kemari pakai mobil mewah. mobilnya mewah nih. Mobil mewah. Kalau Bapak datang ke pool pakai mobil mewah, datang ketemu sama saya. Dia bilang, Pak, saya mau cari mobil Vios. Oh silakan Pak, mobil Vios banyak kita stoknya Pak. Dari warna hitam, merah, silver, grey, komplit Pak. Mocha kita juga ada Pak. Oke Pak, sebuah warna saya kayaknya nggak begitu mempermasalahkan, nggak begitu penting. Saya cari kilometer yang 0,000. Pak, warna nggak penting buat Bapak, tapi ini kilometer 0,000 penting buat saya Pak. Gitu. Iya, karena saya balik lagi tanya, Pak,
Bapak kan datang ke pool Bluebird ya Pak, mau beli mobil ekstasi. Kalau mau beli mobil ekstasi ini kok kilometer 0,000 saya rasa hal yang nggak mungkin Pak. Ya kan, mobil jalan Pak, mobil second oke lah kalau bukan, walaupun bukan ekstasi, saya rasa juga nggak ada Pak mobil Ya. kilometer 0,000 Pak. Baru Bapak pun nyari nggak ada ke yang showroom. nol. Baru pun Pak, mobil baru Pak. Ini Bapak cerita beli mobil baru loh Pak, belum ada suratnya. Ya kan, itu saat mobil dari pabrik diproduksi sampai ke dealer itu kilometer udah diisinya Pak. Saya rasa nggak mungkin kalau kilometer 0,000, kecuali kilometer diputer. Ya kan, kalau kilometer diputer atau kilometer sudah mencapai 1 juta balik lagi ke 0,000 mungkin. Tapi kalau Bapak dari ekstraksi nyari kilometer yang 0,000, terus Salah terang tempat kita kayaknya. salah tempat Pak, bukan di Bluebird. Karena Bluebird ini yang pertama kita nggak berani untuk putar kilometer. Putar kilometer kita nggak berani karena ada SOP-nya. Apa adanya ya? Nah, kita nggak boleh putar kilometer, kita jual apa adanya. Kilometer 300 kita jual 300, kilometer 400 kita jual 400. Iya. Bahkan 500.000 pun kita harus jual. Yang penting kita kan saat ini permajaan mobilnya. Permajaan mobilnya, perawatan mobilnya, bahkan mungkin kita permajaan mobilnya dan perawatan mobilnya mungkin ya menurut saya pribadi lebih bagus dibandingkan dengan pribadi. Iya. Mobil-mobil pribadi. Perawatannya Perawatannya. rutin, servisnya Kalau kita juga kan rutin, rutin, berkala gitu ya. Servis berkala, mungkin kalau perawatan pribadi ada yang orang sibuk Lupa atau lah, apa. atau nggak Kalau ada kita dana. kan wajib, setiap driver ini wajib untuk melakukan servis. Kalau tidak melakukan servis maka driver ini akan kena SO, stop operasi, Stop operasi. untuk sementara waktu, kan seperti itu. Nah kalau Bapak nyari mobil kilometer 0,000, saya rasa Bapak salah tempat. Tapi ada Pak di iklan, ya Bapak monggo silakan datang ke iklannya aja. Iya. Kalau di Bluebird nggak ada Pak, terus terang Bapak mau cari kilometer, Bapak nyari mobil bagus banyak, tapi kalau nyari kilometer 0,000 terus terang nggak ada. Saya bilang gitu seperti itu, tapi customer-nya, saya masih penasaran, saya mau cari, silakan Bapak cari deh. Yang pasti Bapak kalau datang ke pool Bluebird dimanapun seluruh Indonesia itu nggak ada yang kilometer 0,000. Tapi ada Pak mobil baru, nggak ada Pak. Namanya mobil tahun 2013-2014 bukan baru Pak. Tapi kayak saya di iklan, ya udah Bapak coba aja ke iklannya. Mungkin itu Aneh-aneh lebih ya. pasti. Jadi, banyak konsumen juga yang begitu baca caption di iklan 000 tuh beranggapan bahwa mobil itu kilometer 0 gitu ya. Nah. Padahal mobil baru pun tidak ada yang 0. Tuh. Malah mungkin bisa dicurigai itu jangan-jangan udah 99999 balik lagi ke 0. Balik ke nol. Nah, jadi Kurang lebih gitu deh. mungkin nanti kalau video ini bagus, tayangnya atau view-nya banyak, nanti kita akan buat momen seperti ini lagi, santai-santai kita ngobrol bareng, ngupas tuntas tentang mobil taksi X Bluebird. Terima kasih sudah menonton video ini, jangan lupa like, subscribe channelnya Jalur Biru, terus Mobil juga Go Syahriza. Mobil Go Syahriza.